Shalom, salam damai sejahtera. Kita senang bertemu kembali, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita mendengarkan renungan pagi Embun Surgawi. Tapi sebelumnya, karena hambanya terbatas, mari kita minta pertolongan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah yang maha dahsyat, maha hebat, maha kuat, dan maha baik. Bagi hambamu, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, tolonglah berikan anugerah kesempatan untuk terus rindu haus akan firman Tuhan. Kiranya waktu yang indah ini kami mohon pimpinan Roh Kudus. Terpuji namamu, dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Diambil dari Mazmur pasal 91 ayat 14-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Inilah Mazmur Daud, pengarang, penyanyi yang sungguh-sungguh dianggap terbaik, yaitu Daud dalam pengalamannya. Saya beri judul yaitu melekat, karena kalau kita melekat kepada Tuhan, intim, erat dengan Tuhan, maka ada banyak janji-janji firman Tuhan, dan janjinya sudah dibuktikan melalui Daud dalam kehidupannya. Ternyata ada 10 berkat dari melekatnya kepada Tuhan. Di dalam ayat tadi, sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi bergaul erat dengan Tuhan. Yang pertama yaitu faedahnya akan diluputkan. Jadi kita lihat bahwa Daud terbukti banyak ancaman dari mana-mana, tetapi ia diluputkan dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, membentengi, ya. Jadi ini supaya Daud tetap aman walaupun ada nyaris yang membunuh dia, tetapi bisa dibentengi, ada pencegahan. Mengapa? Karena Daud mengenal dia. Sungguh-sungguh kita perlu mengenal, bukan hanya kenal kepada Tuhan, apalagi sudah dikirim oleh Yesus, Roh Kudus, dan di mana-mana ciptaan Tuhan. Saya lihat di WA juga ada ciptaan yang luar biasa, bunga-bunga yang berbentuk binatang ataupun orang, dan burung-burung dan lain-lain. Yang ketiga faedahnya yaitu kalau Daud berseru, maka Tuhan akan menjawab. Nah, itulah janji daripada Tuhan. Tentu ada syaratnya, jangan sampai ada penghalang dosa kita. Dalam Yesaya 59 dikatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjawab atau memberikan pertolongan, tetapi ada penghalang, yaitu dosa yang perlu diselesaikan dengan pertobatan yang sejati. Dan itu Daud mengalaminya, ya. Pada waktu terhalang, tetapi karena ia bertobat, ia segar kembali, dia pulih kembali. Itu menjadi contoh bagi kita sebagai anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan, tidak luput dari kesalahan. Tetapi mari kita cepat mengingat 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku, Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita. Kemudian yang keempat yaitu akan menyertai. Nah, saya berkesan terbukti zaman sekarang menyertai, yaitu Immanuel beserta kita, karena memang Allah begitu jauhnya karena ada penghalang dosa. Lalu Yesus yang menebus dosa memang dekat, tetapi muridnya harus berjuang untuk menemui di berbagai kota. Tetapi sekarang ini kita bisa dekat, yaitu tinggal di dalam hati, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita kemanapun kita pergi. Yang kelima yaitu Tuhan akan memuliakan Daud. Kita lihat bahwa dia sangat dipermuliakan, dipuji-puji lebih daripada Saul. Akhirnya Saul menjadi iri hati dan dia tidak bisa menguasai diri, dan akhirnya hilang jabatannya. Yang keenam, akan dipanjangkan umur, ya. Kita tahu yang terkenal dipanjangkan umur kalau kita hormat kepada orang tua kita, ya. Tapi di sini ada janji juga, kalau kita melekat kepada Tuhan akan dipanjangkan umur. Tentu dengan syarat kesehatan kita masing-masing, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu akan mengenyangkan Daud dalam kehidupan sehari-hari, akan dicukupi kebutuhannya. Yang kedelapan, Tuhan akan memperlihatkan keselamatan, dan itu sudah terjadi atau dialami oleh Daud. 9, Tuhan akan melindungi kemanapun dia pergi, ya. Walaupun di sana sini ada banyak
baik Saul, baik Absalom anaknya, dan juga musuh-musuhnya orang Filistin. Tuhan melindungi Daud. Yang terakhir yaitu akan melangkahi singa, ular, ulat beludak dan lain-lain. Kita lihat bahwa ia juga menang melawan Goliat, melawan binatang-binatang buas pada waktu ia menjadi gembala. Nah, terpujilah Tuhan sebagai gembala yang baik yang akan menjaga kita. Mari kita melekat kepada Tuhan sedekat-dekatnya dengan erat. Tentu dengan cara tiap hari membaca kitab dan juga selalu bersyukur kepada Tuhan serta mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari lekat pada Tuhan, karena banyak faedahnya. Yang pertama diluputkan, kedua kau kan dibentengi. Bila kau berseru-seru, Tuhan kan siap untuk menjawab. Dalam kesesakan kamu, aku kan menyertai kamu. Ku kan memuliakan kamu, memberi panjang umur. Akan aku perlihatkan janji keselamatan. Kau tak usah takut akan kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampah.